Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diva Carlino dari Prodi Administrasi Kesehatan semester 6 Universitas IFET Semarang. Di sini saya akan memaparkan tugas yang berjudul mitigasi bencana gempa bumi di Kota Semarang. Studi kasus di wilayah gempa bumi dan longsor. Yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kondisi geologis ini menjadikan Indonesia sangat rawan terhadap bencana gempa bumi. Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik geografis yang kompleks, terdiri dari dataran rendah hingga kawasan perbukitan yang memperbesar resiko bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor. Wilayah seperti Gunung Pati, Banyumanik, dan Mijen bahkan menghadapi ancaman ganda. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi yang sistematis guna mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan. Bertujuan yang pertama, mengidentifikasi penyebab gempa bumi di Gunung Pati. 2. Menganalisis dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Yang ketiga, mengevaluasi strategi mitigasi yang diterapkan. 4. Mengusulkan solusi berbasis komunitas dan teknologi. Metodologi penelitian ini bersifat deskriptif, kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan pemetaan wilayah. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, berita media massa, media sosial, serta dokumen kebijakan dari BPBD dan RT RW Kota Semarang. Teknik analisis yang digunakan mencakup reduksi data, kategorisasi informasi, interpretasi, hingga perumusan simpulan dan saran mitigasi berbasis data dan kondisi lokal. Penyebab bencana terjadi di wilayah selatan Kota Semarang didominasi oleh batuan vulkanik dengan struktur patahan aktif. Sedangkan bagian utara terdiri dari endapan aluvial yang memperkuat gelombang seismik. Kondisi ini diperburuk dengan pembangunan di daerah lereng yang tidak sesuai dengan tata ruang, sehingga meningkatkan potensi longsor ketika terjadi gempa. Kombinasi dari kondisi geologis dan ketidakteraturan tata ruang inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya gempa bumi dan longsor di daerah ini. Pertama, geologi Semarang Selatan mendominasi batuan vulkanik dan struktur patahan. Jenis tanah memberi efek amplifikasi gelombang gempa. Ketinggian daerah dataran tinggi dan curah rawan longsor. Kurangnya pengendalian tata. Dampak bencana, dampak gempa bumi dan tanah longsor di Kota Semarang sangatlah luas, baik dari segi sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Masyarakat terdampak mengalami kerugian harta benda, kehilangan tempat tinggal, hingga gangguan psikologis. Secara ekonomi, banyak warga kehilangan mata pencarian karena akses dan infrastruktur rusak. Lingkungan juga mengalami kerusakan serius seperti erosi, sedimentasi, serta terganggunya ekosistem lokal akibat perubahan kontur tanah. Kerusakan infrastruktur terutama yaitu jalan, rumah, sekolah, jembatan. Luka kematian warga. Gangguan pelayanan publik dan ekonomi masyarakat. Trauma psikologis pasca bencana. Mengalami gangguan akses ke fasilitas kesehatan. Peningkatan risiko penyakit pasca bencana seperti penyakit ispa, diare. Fasilitas kesehatan di wilayah Gunung Pati dan Ungaran masih terbatas, terutama saat terjadi bencana. Akses menuju layanan kesehatan sering terhambat akibat longsor yang menutup jalan. Selain itu, tidak tersedianya posko kesehatan yang sistematis serta minimnya edukasi kesehatan lingkungan yang mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat saat bencana terjadi. Kurangnya edukasi kesehatan lingkungan masih minim. Tidak tersedia posko kesehatan darurat yang permanen. Tersedia fasilitas kesehatan, namun akses terganggu saat bencana. Upaya mitigasi oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus membangun tanggul, polder, dan melakukan penghijauan kembali.
Di tingkat masyarakat, dilakukan pembuatan jalur evakuasi mandiri, pembentukan kelompok siaga bencana, dan penanggulangan tanah rawan longsor. Namun, upaya tersebut belum merata dan seringkali masih bersifat insidental. Kendala masyarakat dan pemerintah. Kendala utama yang dihadapi masyarakat adalah keterbatasan ekonomi untuk membangun rumah tahan bencana dan kurangnya edukasi kebencanaan. Di sisi pemerintah, tantangan terbesar adalah koordinasi antar instansi yang lemah, keterbatasan anggaran, serta lemahnya pengawasan tata ruang. Minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan juga menjadi hambatan dalam menciptakan sistem mitigasi yang efektif dan berkelanjutan. Solusi dan strategi yang dapat diterapkan meliputi pembangunan infrastruktur tahan gempa, penetapan zona larangan bangun di daerah rawan, dan penyediaan sistem peringatan dini berbasis teknologi. Selain itu, perlu dibangun jalur evakuasi, tempat penampungan darurat, serta aplikasi digital peringatan bencana. Edukasi berkelanjutan kepada masyarakat harus diperkuat agar mereka memiliki kesiapsiagaan yang memadai. Kesimpulannya yaitu, Kota Semarang memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi akibat kondisi geologis dan aktivitas manusia. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya mitigasi, masih terdapat banyak kendala teknis dan sosial yang harus diatasi. Diperlukan kolaborasi lintas sektor serta keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun sistem mitigasi yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis pada kondisi lokal. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.